gitu, pecah di mulut foodies. Foodies, waduh, oles. Jangan salah, ini Tasya bukan lagi bikin sate taichan ya foodies. Karena memang sekilas bentuknya gitu ya, rupanya mirip banget sama sate taichan. Tapi bukan, ini namanya sate asin ya. Apalagi sate Madura. Ini nggak ada kacang-kacangan soalnya di sini. Oke, kita tanya-tanya dulu aja deh sama mas-masnya. Mas, punten mas. Oh iya? Supaya tidak ada kesalahan. Oke. Ini gimana cara buatnya? Jadi daging ayam fresh gitu ya. Dada kayaknya ya ini bagiannya. Dada filet. Ditusuk-tusuk. Dipakein apa nih mas? Ini kita pakai olesan mentega dan campuran bumbu khusus. Oke, jadi bumbu putih ya? Iya, bumbu putih. Yap, buat foodies yang sering main ke dapur pasti udah paham banget sama bumbu putih dasar. Isinya bawang putih, bawang merah, serta kemiri. Tapi di warung ini, konon bumbu putihnya ditambahin bahan rahasia lagi nih foodies. Wih, ini dia nih yang bikin aromanya wangi banget. Yap, sate asin Merapi ini emang pendatang baru di Tanjung Duren, pusat kulinernya di Jakarta Barat. Tapi soal rasa berani diadu tuh sama yang senior-senior. Keguling. Aduh maaf, gimana ini mas? Ternyata foodies ini cukup sulit ya dan hanya bisa dilakukan oleh profesional ya. Boleh ditambah notes di bawah, hanya dilakukan oleh profesional ya. Jadi ini ternyata bikin sate tuh harus ada keseimbangan Ya, gitu betul. ya. Sama kayak hidup ya, harus seimbang gitu. Harus seimbang, balance lah. Oke, ini dibakar berapa lama kira-kira? Untuk proses pembakaran itu, kita untuk bakaran pertama itu 2 menit 25 detik. Dan untuk bakaran kedua itu kita proses waktunya itu 1 menit 30 detik. Udah dihitungin belum foodies? Dari tadi detik demi detik berjalan, mohon maaf nih ya. Ya, proses bakarnya ternyata nggak cukup sekali nih foodies. Di pembakaran kedua satenya diolesin bumbu lagi biar makin ngeresep rasanya. Nggak pakai pelit-pelit bumbu tuh, mantuliti. Oh ya foodies, selain sate asin daging ayam ini, di sini juga ada sate kulit asin dan sate kulit crispy-nya loh. Just pilih sesuai selera kamu aja ya. Foodies, akhirnya matang juga foodies. Mumpung masih hangat, aromanya udah memanggil-manggil, langsung aja mari icip, mari kita icip. Wadidaw, udah jadi semua nih foodies pesanan Tasya. Gak cuma pesan sate asin original, Tasya juga pesen yang versi asin pedas dan varian sate kulitnya juga. Wah, ini sih kayaknya kalap ya judulnya. Wow, ini lebih ke mukbang sate ya foodies. Banyak banget porsiannya foodies. Nah, kalau zaman Tasya masih kecil, bang, pesen satenya bang 100 tusuk. Ini Tasya yang makan 100 tusuk ada kali ini ya. Karena emang semua menunya tuh enak-enak banget. Nah, ini dia primadona kita yang tadi Tasya udah coba langsung buat bikin. Dan ternyata proses bikinnya lumayan makan tenaga dan bikin makin keroncongan perutnya ya. Ini sekilas mirip-mirip kayak taichan, cuman kalau taichan itu kan biasanya sate polosan kayak gini pakai ada kaldu keringnya gitu ya, kaldu jamur kering. Dan juga sambal. Kalau ini nih, toppingnya adalah sambal kacang. Jadi bukan sambal cabai yang encer gitu ya. Sambal kacangnya bukan sambal kacang kayak di sate Madura gitu loh foodies. Dari tekstur aja udah kelihatan lebih cair gitu ya. Tapi tetap ada kok sambal bawangnya. Tapi nih sebelum cocok ke sambalnya, just Tasya cobain versi originalnya dulu kali ya. Sekilas bentuknya sederhana foodies. Ternyata pas kita makan, dia udah punya rasa gurih tersendiri foodies. Ada asinnya, sesuai namanya sate asin. Tapi ada gurih-gurihnya juga dari si bumbunya tadi. Dan bener, karena ini tuh tidak terlalu matengnya tuh sampai lama dibakarnya, jadi nggak kering, masih ada tekstur si juicy-juicy-nya itu foodies. Nah, masih boleh sate asin foodies, tapi rasanya ternyata lebih ke gurih nih. Proses pengolesan bumbu yang sampai 2 kali ternyata beneran bikin bumbunya ngeresep dengan perfect banget ke daging bagian terdalam. Kalau taichan masih harus pakai bumbu kaldu tambahan saat penyajian biar berasa gurihnya. Nah, kalau ini sih rasanya udah super endo tanpa tambahan apapun. It's so yummy. Apalagi nih guys, ada aroma bakaran yang bisa membangkitkan selera makan. Ulala. Alamat Tasya ngabisin sendirian ini mah. Gimana kalau kita cocok sama sambal kacangnya foodies? Kita coba ya. Wup. Kita coba makan foodies. Enak.
Kalau kacang kan biasanya gurih, ini gurihnya ada, tapi ada manis-manisnya juga Foodies. Jadi kayak akan rasa ya, udah si satenya tuh asin, campur sama gurih bumbu kacang, terus ada manis-manisnya juga Foodies. Dia tuh beda sama bumbu kacang Madura. Kalau bumbu kacang Madura tuh pekat gitu ya, kalau ini nih agak cair gitu tuh Foodies. Tapi enak loh, rasa si kacangnya tuh berasa gitu loh Foodies. Fix Tasya bakalan minta tambahan sambal kacangnya nih Foodies, karena emang senagih itu loh makan sate asin pakai sambal kacangnya. Meski namanya sambal, tapi tenang, sambal kacang ini nggak ada rasa pedes-pedesnya gitu kok Foodies. Nah tapi nih kalau Foodies mau makan sate pakai sambal yang pedas, berarti makannya pakai sambal bawang ya. Dikit aja soalnya ya, soalnya pedasnya lumayan pekat. Tapi enak Foodies, sama jangan lupa, kalau makan sate temennya ada nih, lontong, lontong, lontong. Tolong ya. Ini bisa ada pilih nasi, bisa juga lontong. Nah ini Tasya pilihnya si lontong ya Foodies. Emang cocok deh ya makan sate yang juicy bareng sama lontong yang padat tapi pulen. Meski dagingnya gede-gede nih Foodies, tapi kalau lazisnya kayak begini sih, makan seporsi juga nggak akan berasa. Akhirnya next kita cobain yang versi asin pedas wijennya juga dong Tasya. Rasa pedasnya mirip nggak sih sama sambal yang kamu cocol tadi? Bener? Bener. Tapi pedas ini sama pedas cabai yang tadi ini kita cobain ini sebenarnya mirip-mirip Foodies. Cuman dia lebih wangi. Mungkin karena ada tadi si minyak wijennya itu ya Foodies ya. Untuk overall dagingnya sama kayak yang tadi. Ini ukurannya cukup besar untuk sebuah satu tusuk sate ya Foodies ya. Jadi dagingnya tuh banyak Foodies dan dia tuh pakai full daging Foodies. Jadi nggak ada bagian kulitnya di dalam satu tusuk satenya. Pas satenya baru datang nih Foodies, wow aroma wijennya ternyata cukup kuat loh. Disusul sama aroma pedasnya juga. Nah kalau Foodies nggak kuat pedas yang sampai huhah, ya udah coba deh dipikir-pikir lagi kali ya buat cobain sate asin pedas wijen ini. Ini ada kulit bakar sama ada kulit goreng. Sama-sama kulit tapi beda cara pengolahannya. Dan beda juga untuk sambal pendukungnya. Kalau ini pakai sambalnya warna merah gitu Foodies. Kita coba dari kulit goreng dulu ya Foodies. Sesuai namanya, kulit goreng. Jadi rasanya crispy-crispy gitu, lebih renyah Foodies. Terus kali ini kulit, otomatis rasanya lebih gurih Foodies. Lebih enak Foodies. Siapa sih yang gak suka kulit crispy kayak begini ya Foodies? Apalagi bagian kulit kan surganya lemak yang gurih-gurih itu tuh. Nah kalau kamu mau yang versi kulit kenyal-kenyalnya, berarti sate kulit bakar adalah pilihan yang tepat. Gimana? Mempengen gak? Cus meluncur makannya langsung aja ke Tanjung Duren ya. Hati-hati terketagihan lagi. Buat kamu yang ada di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, langsung merapat ke sini karena pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya ya gak recehan. Foodies lagi banyak pikiran, kesel, galau. Duh, jangan ya dek ya, jangan. Nih Makan Receh punya solusi instan biar langsung segar dan jreng. Tinggal siapin aja duit Rp17.000. Emang mau beli apaan sini kita? Ayo Foodies yang taunya rujak potong atau ulek aja, cobain dong nih si rujak serut. Jadi meski namanya rujak serut bukan berarti semua isian buahnya diserut loh ya Foodies. Ada juga yang dipotong kayak nanas, belimbing dan juga jambu air. Ketiganya ini nggak bisa diserut karena nanti bakalan benyek Foodies. Nah ini ada yang beda nih Mas. Bentar ya saya ambil lah ya. Boleh, monggo. Nah ini melon. Betul. Ini sedikit aneh Foodies, ada melon loh di rujak. Ada. Ha. Ini kebetulan melonnya yang kami pilih itu bukan melon yang matang, tapi melon yang muda. Otomatis kalau melon yang muda kan bisa diserut itu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi ada kriteria tersendiri. Aduh, si abang ini ngomongnya soft spoken banget lah ya, berasa gitu green flag-nya. Stok buah di rujak anti galau ini emang lengkap banget Foodies. Cek aja tuh etalasenya, warna-warni kan? Tapi jangan datang kesiangan, niscaya buahnya tinggal dikit soalnya banyak banget yang ngeborong. Dahsyat gak tuh? Mas ini mangganya nggak asem Mas? Ini mangga muda ya? Asem, betul, mangganya muda. Kalau untuk rujak kan disarankan untuk mangga yang muda dan asem.
Satu porsi rujak serut ini berisi macam-macam buah nih foodies. Ada bengkoang, ada ubi merah, mentimun, mangga, kedondong, nanas, jambu air, dan juga belimbing. Pokoknya nih buah yang segar dan mengkal di tukang buah itu bisa banget itu diboyong buat rujakan. Nah, buahnya udah pada diparutin. Oke, sekarang saatnya kita bikin sambal. Tadi ini apa aja bahannya tadi? Bahannya dari garam sama terasi, asam sama cabai. Oh, garam. Jadi bahannya itu garam, terasi sama cabai foodies. Nggak ada bumbu-bumbu ini mas, rahasia nggak ada di sini ya? Tidak ada. Jadi aman ya? Aman foodies. Kalau biasanya bumbu rujak pakai pisang batu, yang ini enggak foodies, hanya bumbu dasar rujak aja plus kacang tanah Shanghai. Serutan dari buah bengkoang. Bengkoang? Loh, kenapa ditambah bengkoang mas? Penggantinya air. Oh, Kalau kita ngulek terus gulanya doang tidak akan jadi sambal. Makanya kita harus ada serutan buah pengganti air. Nah, pengganti air. Oh, jadi gitu foodies. Jadi masnya nggak pakai air tapi melainkan bengkoang. Karena bengkoang kan ada airnya masnya banyak ya, banyak airnya bengkoang. Unik ya foodies, tanpa air tapi pakai buah aja. Itu bisa bengkoang, nanas, belimbing, dan mentimun nih foodies. Nah, kalau sambalnya udah jadi tinggal dicampur ke serutan buah. Dan pesanan bayi udah selesai nih. Yuk kita icip bareng yuk foodies. Buahnya itu segar banget foodies. Terus bumbunya ya, dia pakai terasi. Cuman nggak rasanya terus baunya tuh nggak terlalu strong banget terasinya. Di sini rasanya tuh, kebetulan saya mesen yang pedas foodies, jadi, nendang banget foodies. Wih, sambal rujaknya ini semuanya nge-blend, terasinya jadi nggak bau. Gula jawanya bikin sambal rujaknya jadi legit, juga tekstur kental and glossy. Buat foodies yang suka sambal rujak dengan rasa pedas tapi balance antara manis dan gurih, nah ini sih recommended bingo nih. Pokoknya untuk sambalnya ini ponten 100 deh, enak. Dia gurihnya ada di kacang tanah Shanghai-nya. Pedas dominan. Asam, ya namanya rujak ya pasti asam ya. Asam ya, tapi asamnya ketutup sama pedesnya. Pedes bumbunya. Karena buah yang dipilih masih muda, jadi kebanyakan rasanya itu masih asam atau plain. Nah, dicocol bareng sama sambal rujak ya, yahut banget rasanya foodies. Ini sedikit unik foodies. Jadi kita makannya itu kayak makan gado-gado. Jadi dicampur tuh bumbu sama buahnya tuh dicampur, diaduk. Tuh merata tuh. Jadi sampai meresap-resap ke bawah-bawahnya tuh. Lihat ya, bumbunya itu. Tuh. Nah, ini cair karena dari buahnya ya. Betul, karena buahnya diserut jadi sekali sendok bisa makan aneka buah sekaligus. Di mulut juga ngasih sensasi campur-campur. Ada segar, ada pedas, keset. Pokoknya seru lah foodies. Rujak potong. Jadi macam-macam ya buahnya ya. Karena yang sebenarnya nggak familiar ini nih. Sebelum nemuin foodies. Pakai melon. Katanya melon muda foodies, jadi bukan yang matang. Melonnya juga nggak terlalu manis. Karena ini melon muda foodies. Karena buah yang dipakai ini kebanyakan masih belia alias muda, jadi pas dimakan tuh masih ada krenyes-krenyes nikmatnya gitu foodies. Tekstur buahnya juga masih mengkel, jadi gampang buat nyendok sambal rujaknya. Beda ya, kalau buahnya udah matang, teksturnya lebih lembut pasti. Pokoknya nih buat kamu yang ngidam jajanan segar penghilang galau, langsung aja datang ya ke tukang rujak yang katanya paling rame sepondok bambu ini. Cus, cobain foodies. Nah, buat foodies nih yang pengen nyari rujak makanan yang bergizi nih penuh buah, langsung aja ke Jalan Kejaksaan Raya Pondok Bambu Jakarta Timur. Lihat aja di Maps, namanya Rujak Anti Galau. Nah, yang buat galau-galau nih langsung aja datang ke sini ya, kita cobain. Oke foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.
Halo Foodies, kembali lagi sama saya Adi Setiawan. Nah, kali ini katanya di sini ada kari tanpa santan. Hah? Percaya nggak sih ada kari tanpa santan? Namanya sih bihun kari, tapi ternyata ada topping daging sapi yang dimarinasi ala Vietnam lalu di-grill dan ada tambahan telur dadarnya. Wih, bakalan penuh nih ya isi mangkoknya. Oh iya, sambil kita masak nih. Oke. Aku sebenarnya penasaran loh. Ya. Kenapa bisa dibilang panci bahagia? Kenapa tuh? Nggak lihat saya. Kenapa? Kok emangnya ngeliat Bapak ini bisa bahagia? Nama saya itu bahagia. Oh, ternyata Foodies. Nama Bapaknya ini bahagia. Pantesan saya juga jadi bahagia nih. Ketawa-tawa saja. Saai nih si Bapak. Oh ya Foodies, kalau kesini tuh siap-siap dapat kejutan. Soalnya Pak Gia selalu menggilir menunya. Menu minggu ini belum tentu ada di minggu depan. Iya, tapi dia berani jamin semua menunya bakalan bikin bahagia perut dan juga hati para pelanggan. Walaupun persiapan masaknya lumayan repot nih Foodies. 4 kompor nyala semua guys. Pak, ini kalau misalnya lagi bos mau masak ini semua kompornya. Nyala semua. Jadi ini untuk kaldu, ini untuk telur, ini untuk slice beef, ini nanti untuk ngerebus bihunnya. Waduh. Agak ribet ya. Nah, ini dia kunci kelezatannya Foodies. Ada 10 jenis bumbu termasuk bumbu rahasia racikan Pak Gia sendiri. Bumbunya langsung disiram dengan kaldu dagingnya. Kalau rebus bihunnya sih cukup sebentar aja Foodies. Nah, ini juga saya bihunnya agak unik. Apa tuh? Pakainya bihun dari Medan. Oh, bedanya apa sih Pak? Karena gini, perhelainya lebih tebal. Oh, Dan, lebih tebal ya, Foodies. dan bihun ini tuh kalau kena ke kuah, paling cepat nyerap ke bumbu. Oh, baru tahu saya. Jangan lupa tuh telur dadar dan daging panggangnya ya. Pamungkasnya ada sambal unik nih Foodies. Sambalnya nggak diulek, bawang merah, bawang putih, dan cabenya masih utuh. Selain bihun kari, ada 2 menu bestseller yang kudu wajib juga dicobain. Kue tiaw sapi dan nasi daging sambal roa. Yaudah Pak, 2 menu itu ya keluarin aja nanti ya. Siap. Langsung saya masakin. Siap Pak. Waduh. Ayo Foodies, ayo kita cobain. Oke deh, top 3 menu bestseller panci bahagia udah siap santap nih Foodies. Yes, ada bihun kari, ada kue tiaw sapi, dan juga nasi daging sambal roa lengkap dengan kuah kaldunya. Si bihun kari warna kuahnya kuning mentereng kayaknya sih ini rasanya bakalan medok dan kaya rempah ya. Iya nggak sih Dek? Beneran Foodies, ini rasanya itu nyerap banget ke bihunnya. Terus kenyal lagi. Aku pikir ini sop ya, ternyata beneran kari. Rasanya enak banget loh. Dan meskipun bihunnya gampang menyerap bumbu dan juga kuah, tapi teksturnya tetap utuh, kenyal, nggak lembek, dan nggak rusak loh Foodies. Terus sambal unik bawangnya ngomong-ngomong gimana tuh rasanya? Emang beneran manis kayak yang dibilang Pak Gia tuh Dek? Beneran ada manis-manisnya juga loh. Oke, kita geser ke menu kedua. Sikat kue tiaw dengan topping slice beefnya yuk. Nah, yang ini dagingnya dimarinasi dengan air kelapa Foodies. Ini kalau menurut aku, ternyata lebih empukan yang di marinasi pakai air kelapa. Oh, lebih empuk. Dan ini slice beefnya itu banyak banget, Foodies. 1 porsi itu banyak banget. Katanya sih marinasi daging dengan air kelapa emang bisa bikin daging jadi lebih empuk, bau amisnya hempas, dan daging terasa lebih manis serta gurih. Pantas adek sampai kedoyanan. Apalagi kue tiawnya juga kenyal, bikin acara makan jadi makin enjoy. Nah, buat yang lagi kepengen nasi nih, nasi daging sambal roa ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Sama seperti 2 menu sebelumnya, dagingnya nggak ada yang fail, semuanya empuk dan endul serendol. Kempukannya udah pas loh ini. Nggak ada alot-alotnya. Biasanya kan suka ada daging alot ya, ini enggak.
empuk. Makin lengkap nikmatnya menyantap nasi daging sambal roa kalau sambil nyeruput hangatnya kuah kaldu foodies. Ini baru definisi umami yang sesungguhnya. Makanya gak heran kan kalau panci bahagia selalu rame kayak begini foodies. Sembari nongkrong tipis-tipis bisa sekali menikmati makan siang atau makan malam. Wah, ini sih literally pancinya Pak Gia beneran bikin bahagia para pelanggan ya. Ini tadi habis makan apa, Mas? Ada temennya juga kayaknya bukan orang sini nih. Dari mana nih? Itu teman saya dari Tokyo. Oh, dari Tokyo Foodies Roma. Ya, oh gitu. Tokyo. Oh, oke. Terus makan apa tadi? Yeah, share us the taste. Actually, I eat the rice with beef. Huh? And the taste is like the very similar to Japanese beef. Actually, it's very tasty. So is the quality is good. Actually, very good. Very good. Wah, orang luar aja pada seneng makan beginian. Wah, aduh. Tuh, yang dari Tokyo Jepang aja rela terbang ke sini dong demi bisa icip-icip menu lazisnya panci bahagia. Masa iya foodies yang deket nggak langsung tancap gas ngeng aja ke Jalan Cikini 4 nomor 22 Menteng Jakarta Pusat? So foodies kesini ya, bukanya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Cheers! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Tanggung, belum habis. Aku makan lagi foodies. Waduh. Foodies pernah cobain makan empal sapi yang digoreng tepung terus digeprek-geprek kayak begini gak? Ditambah keremesan tepung yang garing, pasti nambah sensasi kriuk manja nih di lidah. Oke deh, let's go kita kepoin dapurnya, yuk! Foodies, akhirnya saya nggak penasaran lagi ya makan di Depot Selecta di dekat Ubaya. Emang Selecta tuh maksudnya gimana tuh Pak? Pilihan. Pilihan, oh terseleksi berarti ya kan? Pak ini saya lihat kayak pengen goreng pisang ini, gimana nih konsepnya nih? Jadi daging sapinya itu udah direbus dulu dengan bumbu. Habis gitu kita goreng dengan tepung bumbu lagi biar bumbunya nempel. Prosesnya agak panjang nih foodies. Di sini tuh pilihan menunya juga beragam. Ada empal kremes dengan telur bumbu Bali, nasi ayam crispy sos Inggris, nasi bistik ayam dan masih banyak lagi. Tepungnya warnanya kuning-kuning merona. Itu udah diapain ini berarti? Pakai kunyit, bawang sama ketumbar. Pakai kunyit, bawang sama ketumbar. Oh, tipis gini aja gitu ya, oke. Digoreng dadakan sesuai dengan pesanan nih, membuat empal goreng di Depot Selecta ini benar-benar masih panas banget ketika dihidangkan. Berhubung empalnya udah direbus, jadi proses gorengnya tuh nggak usah pakai lama. Kalau tepungnya udah crispy, artinya udah bisa langsung diangkat. Sekarang kita geprek-geprek, ya kan? Wih, super soft sekali ini, lembut banget, Pak. Wow, ini benar-benar mantap. Kayak orang tua bisa makan kalau empal ini. Oh gitu? Iya. Oh, jadi tidak ada batasan umur buat makan empal ini ya? Karena lembut banget. Asik juga ya dan geprek-geprek empal begini. Ukurannya kudu lebar dan tipis seperti dendeng khas Minang foodies. Tapi ini berbeza lah ya. Kalau dendeng setelah digeprek itu biasanya dikeringkan dengan api kecil atau dijemur di bawah sinar matahari. Nah, kalau empal nih langsung digoreng dan digeprek foodies. Oke Pak, udah gak sabar pengen makan. Saya semuanya mau minimal 3 lah pesannya biar kenyang ya kan? Ya. Oke ya? Siap, makasih. Yuk foodies, kita langsung aja. Makasih Pak. Sudah eksis di kalangan mahasiswa Ubaya, Depot Selecta ini biasa rame di jam makan siang. Sudah bertahan selama belasan tahun loh. Depot Selecta ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam setengah 7 malam. Jadi yang lapar sore-sore bisa banget mampir ke sini nih. Kita cobain langsung. Oh, ini empalnya. Ini dia nih. Wow, wow, wow. Lembut banget dan berbumbu. Nggak bohong tuh bapaknya tadi. Udah ngasih ketumbar katanya. Tuh ada kunyit juga di dalam tepungnya. Benar-benar gue enak pol. Empalnya tuh soft banget ya dan secara udah direbus selama 2 jam terus digeprek lagi. Pas masuk gak ada perlawanan, dikunyah dikit langsung jalan mulus aja ke perut. Endelita. Nih, yang udah tercampur kremes belakangnya kayak gini. Sip, kita langsung makan sama bumbu Bali. Sama si urapnya itu. Nih, urapnya. Seger mantep.
Bumbu Balinya itu cenderung ke pedas-pedas manis dan full of rempah juga. Kemudian si urapnya, kangkung sama toge juga seger banget. Jadi pas masuk mulut, wah cocok banget. Serius, ini cocok kalau misalnya kamu pengen makan siang. Ini bisa kenyang malam mau besok lagi tuh. Lahap banget sih Dan, perutnya nggak bakalan protes tuh kayaknya ya disuguhin pal goreng tepung dengan telur bumbu Bali yang jos. Alamat nambah ya nggak sih? Oke deh, sekarang kita coba senggol ayam sos Inggrisnya. Udah terbang jauh-jauh dari benua seberang loh nih. Aduh, rugilah kalau nggak ditakis. Tuh, ini ada kuah-kuahnya kalau yang saus Inggris. Kita sikat aja nih. Cabai sama bawang bombay. Yang saus Inggris, menurut aku cenderung ke gurih-gurih pedas ya, meskipun dia memang masih ada manis-manisnya. Tuh, kita cocol nih sama sausnya si tempe. Wah, bumbunya paten no hoax ya foodies, beneran pas masuk mulut rasanya mantap. Harga murah, rasa juara di lidah, 20 ribuan udah kenyang maksimal. Yuk yang kepo nih dan pengen cobain, cus mampir ke sini ya foodies. Alamatnya ada di Jalan Raya Tenggilis nomor 126 Surabaya. Ini dia definisi yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.